Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pagi hari ini majelis kita, majelis ilmu nahwu, mengkaji dan mempelajari kitab yang berjudul Kaifa Tutqinu An-Nahwa karya Asy-Syaikh Ahmad Iskandar hafizahullahu tabaraka wa taala. Dan tak lupa selain kita bersyukur kepada Allah, salawat teriring salam terlimpah curah selalu senantiasa kepada suri tauladan kita, uswah sana kita, itu Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sedikit bahas penutup dari bab masdar kemarin, yakni pembahasan isim masdar, di mana isim masdar memiliki amalan i'malu ismil masdar, wasmul masdari ya'malu amalal masdar alladhi huwa bima'nahu. Nah, isim masdar itu beramal dengan amalan masdar yang mana semakna dengan dia, dan tentu wa bisyurutihi, dengan syarat-syaratnya. Terdapat syarat-syarat yang harus dipenuhi agar nantinya dia bisa beramal dengan amalan dia. Ghaira anna amalahu qalil, ya, melainkan bahwasanya amalannya itu sedikit, gitu ya. Wa min i'mali ismil masdar amala fi'lihi ma jaa fi hadisil Imam Malik fil Muwatta. Nah, di antara amalan isim masdar yang dia beramal dengan amalan fiilnya itu apa yang dibawa atau yang ada dalam hadisnya Imam Malik, ya, di kitab beliau berjudul Al-Muwatta. Min qublatir rajuli imra'atahu al-wudu'u. Nah, di sini kita lihat imra'atahu. Dia di nasab karena ada fathah, ya. Kita baca penjelasannya atau dihu faqad amila ismul masdar, sungguh isim masdar qublah dia telah beramal amal al-fi'il qabbala, yakni dengan amalan fi'il qabbala, qabbala yuqabbil. Fa rafa'a fa'ilan, maka tentunya si isim masdar tadi merafa' fa'il. Yang menjadi pertanyaan, mana fa'ilnya? Nah, nah, karena tidak ada yang domah di sini. Yang domah hanya wudu, tapi tidak ada garis bawah. Berarti tidak menjadi satu bahasan al-wudu di sini, lafal al-wudu di sini. Yang domah ini saja. Tapi pas kita baca taudi wa fa'iluhu ar-rajul. Sedangkan kita baca ya kasrah. Ya jelas karena dia mudhaf ilaihnya qublah. Ternyata al-majruru lafzan. Ar-rajul di sini dia di kasrah. Nah, karena dia majrur sebagai mudhaf ilaih tapi secara lafaz, ya, min idofati ismil masdar. Karena dia diidofahkan dengan isim masdar ila fa'ilihi, kepada fa'ilnya yakni ar-rajul. Namun secara mahalnya dia marfu. Ya anahu fi maudhi' al-fa'iliyah. Karena dia berada di tempat fa'il. Iz, karena ya huwa, bukan hui ini tapi huwa. Iz huwa min, nah, ya, karena dia itu bukan min juga nih, man qama bi fi'lil qablah, nah, ya, yang melakukan perbuatan qublah, huwa kembali kepada rajul itu. Wa nasaba maf'ulan, dan kemudian si isim masdar ini menasabkan apa? Maf'ul, menasabkan isim menjadi maf'ulnya. Wa huwa imra'atahu, maka kita bacanya imra'ah dengan fathah. Itu sebagai penanda nasabnya dia. Mansubun bil fathah, atau mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu az-zahiratu ala akhirih. Jadi sebagai apa? Maf'ulun, maf'ulun bih. Ini terkait pemaknaan hadis tadi, ya, bahwasanya orang yang qabbala imra'atahu batala wudu'uhu, maka batal wudu'nya. Ini qabbala itu mencium, mencium istri. Wa wajaba alaihi al-wudu'u, maka wajib atasnya untuk berwudu lagi.
Nah, ini terkait i'rab hadis di atas yang ada di dalam kitab Imam Malik Al-Muwatta. Nah, ya. Min jaratan ta'liliyah mabniyah ala sukun qablah ismu masdarin majrurun ya lafzan ya tentunya wa alamatu jarhi al-kasratu wa huwa mudhaf. Ar-rajul afwan qablah ini enggak bukan bukan majrur secara lafaz bukan enggak. Memang dia majrur aja udah. Majrur wa alamatu jarhi al-kasrah begitu ya. Nah, baru yang ar-rajul di sini mudhafun ilaihi majrurun wa alamatu jarhi al-kasratu ya secara lafaz ya lafzon kemudian marfuun mahallan rofa secara mahal min idofati ismil masdari ila fa'ilihi imra'atahu di fathah karena dia nasab sebagai maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbihi al fathatu wa huwa mudhaf wa huwa mudhaf imra'atanya mudhaf nah al ha'u domir yang nempel nih di sini nah itu baru mudhaf ilaihnya karena domir itu mabni berarti kita i'rabnya apa fi mahali jarrin ya mudhafun ilaih atau bil idhofah begitu kita katakan wal ha'u dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin bil idhofah min qublah ya ini adalah syibul jumlah minal jar wal majrur muta'alliqan yang keduanya adalah terikat dengan khobar berupa domir ya di khobarin mutmar nah ya atau bisa afwan dengan khobar yang disembunyikan mutmar dengan khobar yang disembunyikan takdiruhu ya takdirnya adalah wajib yang cocok paham ya kemudian al wudu'u di situ dia sebagai mubtada muakhar sebagai mubtada muakhar yang dirofa dan tanda rofanya adalah dhammah nah ini kalau kita lihat al wudu'u kan dia di dhammah arti rofa dong kedudukannya jadi apa mubtada muakhar gitu jadi al wudu'u wajibun nah gitu. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk ke ismul fa'il sekarang. Yang kedua, ismul fa'il ya'malu amala fi'lihi, dia beramal dengan amalan fi'ilnya. Berarti selain isim masdar atau masdar itu sendiri yang bisa beramal dengan amalan fi'ilnya, ada lagi isim fa'il. Nah, ya. Saya katakan isim fa'il. Kalau dikatakan isim fa'il, berarti dia bukan kedudukan nih, bukan kedudukan apa? Bukan kedudukan fa'il. Bedakan antara fa'il sama isim fa'il. Fa'il itu kedudukan di dalam kata dia sebagai fa'il. Kalau isim fa'il itu berarti siwah bentuknya mengikuti wazan fa'ilun gitu. Ya. Fa'yarfa'u al-fa'ilah maka isim fa'il itu isim yang bersigot atau berbentuk dengan wazan fa'il ya. Isim fa'il atau dengan tasarruf fa'il di wazan-wazan fi'il yang lain. Karena kan wazan isim fa'il itu bukan hanya fa'il saja, begitu. Tapi nanti ada yang plus mim. Nah, nah, dia bisa merofakkan fa'il. Nah, ini merofakkan fa'il, merofakkan kedudukan fa'il begitu. Merofak isim di dalam kalimat sehingga si isim yang dirofak tadi berkedudukan sebagai fa'ilnya. Fa'il dari si isim fa'il. Nah, ya. Ingkan al-fi'lu laziman. Ya, kalau nanti yang diinginkan atau ketika kita mengambil lafal isim fa'ilnya dari fi'il-fi'il yang itu maknanya lazim. Kan isim fa'il ini kan mustaq, dia pecahan atau apa namanya? Hasil derivasi dari kata dasar. Kalau kata dasarnya itu adalah fi'il yang lazim, ya berarti dia kan amalannya juga amalan fi'il yang lazim. Hanya merofa fi'il, tidak menasab maf'ul. Tapi kalau nanti dia diambil dari fi'il-fi'il yang makna amalannya itu adalah muta'adi, maka si isim fa'il atau sigat isim fa'il itu ya dia bisa menasabkan maf'ul nih sebagaimana di sini. Wa yarfa'u al-fa'ila wa yansibu maf'ulan au aktsar bahkan bisa juga lebih. In kana fi'luhu muta'adiyan. Intinya kalau fi'ilnya itu adalah muta'adi, ya. Sekarang kita masuk sighatu ismil fa'il, bentuk dari isim fa'il. Yusawwu ismul fa'il, isim fa'il itu dibentuk minal fi'li as-sulasi dari fi'il sulasi ala wazni fa'ilin di atas wazan fa'ilun. Wazan dasar ini, fa'il.
Contoh kataba. Kataba ini adalah fiil sulasi dia. Karena terdiri dari tiga huruf. Kaf, ta, dan ba. Ya sudah kita bentuk dengan wazan fa'il. Mana huruf fa fiilnya ka. Tambahkan alif. Ka. Kemudian ain fiilnya mana? Ta. Oke. Kasroh. Ti. Kemudian lam fiilnya mana? Ba. Nah kita kasroh. Atau kita tergantung harokatnya nanti kan kalau harokat akhir itu. Nah katib. Jadilah katib. Ya. Pelaku dari yang melakukan apa? Nah ini. Perbuatan menulis katib. Nah, katib ini kita sebut dia isim fa'il. Bukan fa'il, karena dia belum masuk ke dalam kalimat. Gitu. Lafal kola. Kola ini juga sulasi. Qaf huruf pertama, alif huruf kedua, lam huruf ketiga. Nah, maka isim fa'ilnya tinggal kita bentuk berada di atas wazan fa'il. Jadilah qail, qail. Nah, ya, qail. Yang Afwan kedua, Ustaz, izin bertanya. ya. Itu Hamzah di Qail itu dari mana? Ah, kalau nggak salah saya pernah sampaikan di pelajaran sorof. Nah, itu ada di kitab Al-Bidayah. Fi'il sorfi. Ya, itu qail. Dari mana dia? Nah, ya, kan asal dari asal dari lafal qala itu kan adalah apa? Qawala. Ya, qawala. Nah, ya, qawala yaqulu. Nah, ya. Nah, kemudian itu ada penambahan apa namanya? Ziyadah, penambahan hamzah di sana. Nah, gitu. Dibentuk isim fa'ilnya. Lupa lagi Ustaz. Nggak di Ya. murojaah. Nah, dia di apa namanya? Diganti ya, ada ibdal di situ. Ya, kan Iya. asalnya itu apa? Qawilun, asalnya qawilun. Oh iya iya benar. Nah, Qawilun. ya, asalnya qawilun. Ya, asal dari apa? Bentuk isim fa'ilnya. Nah, kemudian diubah wawunya menjadi hamzah. Yang mengubah ini orang Arab ya Ustaz? Iya, karena kaidah. Terlahir-lahir. Betul sekali, karena kaidah. Oh Gitu. iya. Karena kaidah. Alif sama wawu kan huruf ilat tuh. Iya. Gitu ya. Nah, kemudian digantilah menjadi hamzah. Iya. Naam Ustaz jazakallah khair. Wah, iya. Kalau bentuk isim maf'ul dari qala itu tetap menggunakan wawu makul, ya. Gitu. Yang kedua, lanjut ya. Hisahu ismul fa'il min ghairil fi'li as-sulasi. Isim fa'il dari selain fi'il sulasi berarti yang rubai tentunya. Nah, dia dibentuk di atas wazan fi'il mudhari, dibentuk di atas wazan fi'il mudhari'nya, disertai apa? Ibdali harfil mudhara'ah, mengganti huruf mudhara'ah dengan mim yang didomah dan dikasrahkan sebelum huruf terakhirnya. Nah, ya. Nah, ini juga berlaku untuk yang mazid-mazid nih, sulasi mazid. Hmm. Ini contohnya ada yastami'u, kan dari kata istama'a. Istama'a yastami'u istima'an. Nah, isim fa'ilnya apa? Mustami'un. Oh, mustami'un. Itu tidak panjang ya. Mustami'un. Kan dari yastami'u. Ah, yastami'u. Yastami'u. Huruf mudhari'nya mana? Ya, ganti mim yang berharokat dhammah jadi mustami'. Udah jadilah. Kemudian yajtahidu, ijtahada yajtahidu. Jadi mujtahid. Kemudian tafawwaqa, ya tafawwaqu, tafawwuqan, mutafawwiqun. Nah, itu mutafawwiq itu dari isim fa'ilnya. Artinya apa Ustaz? Mustafa Wik. Hah? Orang yang Muafiq. orang yang bersepakat. Muafiq. Orang yang Oh, bersepakat. sama dengan muafiq ya. Iya, sama. Muafiq sepakat aja. Nah, ya. Kalau muafiq itu wazannya apa Ustaz? Muafiq. Kalau suka dengar-dengar sih kalau ngomong muafiq gitu. Apa? Muafiq.
Nggak ada tanya. Dari wazan apa? Wafiqo atau Beda wafaqo. ya dengan ini. Wafaqo, wafaqo. Cocok artinya itu. Hmm, Sesuai. iya, Wafaqo. Pasti pernah dengar. Wafaqo, iwafiqu. Pas kita lagi bahas tawabi kan ada kata kerja wafaqo. iya. Heeh. Nah, pas kita lagi belajar tawabi atau naat ya, kalau tidak salah pas belajar naat, nah, harus sama dari sisi ini itu pakai wafaqo fiilnya. Wafaqo, iwafiqu, muwafaqotan. Kemudian isim fa'il adalah muwafiq. Muwafiq, wawunya panjang ada alif. Baru fa dan qaf nyambung. Isim maf'ulnya apa? Muwafaq. Fil amarnya apa? Wafiq. La tuwafiq. Muwafaqun, muwafaqun. Nah, itu isim zaman dan makannya. Gitu ya. Biasanya sering di uslub-uslub bahasa Arab. Saya setuju, saya setuju, saya sepakat. Ana muafik, ana muafik. Begitu. Atau masyaikh bilang muafik. Nah, saya sepakat, setuju. Begitu. Iya betul Ya, Ustaz. artinya Sering saya dengar. cocok. Saya cocok, saya sesuai. Kan lagi minta pendapat. Ya, cocok saya. Iya. Ya, sesuai saya. Begitu. Baik, barakallahu fiik. Mutafawwiq itu artinya kan orang yang bersepakat, tapi artinya yang unggul atau yang mahir. Yang ini sekarang nih Ustaz. Iya, Oh, pantesan tadi kok kepikiran menanya muafik tadi kok biasanya setuju. Kok jadi ini kok sama gitu. mutafawwiq itu artinya unggul. Oh iya, siap. Excellent. Baik, barakallahu fiik. Kita masuk ke syurutu i'mali ismil fa'il al-amil, ya isim fa'il yang beramal. An ya'tiya ismul fa'il, isim fa'il itu datang muqtarinan bi al. Nah, ini syarat yang pertama, dia harus bergandengan dengan al ketika datang di dalam kalimat. Atau bisa juga dia datang dalam keadaan nakirah munawwanah, berarti tanpa al. Oke, yang pertama, ini ada dua syaratnya. Bisa dengan al, bisa juga tidak dengan al, alias nakirah berarti bertanwin. Nah, ini kalau isim fa'ilnya itu muqtarinan bi al. Dia ya'malu bila syurut. Dia beramal tanpa adanya syarat. Nah, contohnya misal qaulihi ta'ala, contohnya Rabbana akhrijna min hadhil qaryah az-zalimi ahluha. Az-zalimi. Isim fa'il dia kan? Fa'il. Nah, dia merofa isim setelahnya. Lafal ahlu. Dia menjadi apa? Menjadi Yang ahlu Ustaz. apa? Fa'il. Yang ahlu Iya. ini menjadi fa'il. Iya, menjadi fa'il. Fa'ilnya siapa? Fa'ilnya zalim. Ya, fa'il zalim. Betul ya. Nah, zalim itu dia diambil dari kata kerja zolama yazlimu. Nah, ya, zalim. Yang zalim. Kemudian contoh berikutnya wal kazimina al ghaidha. Ya, al kazimina. Ini isim fa'il juga untuk jamak tuh. Al ghaidha fathah jadi apa al ghaidha? Maf'ul. Ya, maf'ul. Kazimina diambil dari Jadi di sini di Kazimin ini yang menjadi fa'ilnya siapa Ustaz?
Domir mustatir huwa udah pernah kita bahas nih ya. Domir mustatir huwa isim fa'il. Ya, nah itu nanti dia apa? Wujuban tuh, ya. Wujuban. Jadi yang wujuban domir mustatir itu bukan hanya ini. Ah, ini di Nahu Tatbiki. Nanti bisa dimurojaah kembali di Nahu Tatbiki itu. Iya. Di pembahasan domir yang mustatir. Ah, gitu. Nih, saya Takdiru kembali kok lihat. bukannya home. Apa? Yang takdirnya itu huwa, bukan hum. Huwa. Azimina. Oh, kalau yang di sini hum. Karena kan banyak tuh. Nah, Iya, tapi intinya dia kan domirnya goib. Itu yang saya maksudkan iya, tadi. iya. Nah, Siap. kenapa saya huwa? Karena kembali kepada kata dasar dari ismul fa'il itu. Nah, terkait jamaknya itu kan nanti di berbagai kasus seperti ini di ayat ini kan al-qazimina ini jamak. Nah, ya. Nah, Afwan Ustaz, baru muncul pagi. Heeh. Pagi ini setelah Iya, lama menghilang. intinya udah sering banyak kita bahas nanti di Moraja aja itu. Saya sering Iya, lanjut iya ini Ustaz. materinya. Nah, Siap. wal kazimina al-ghaidha. Baik ya. I'rab. Zalim di sini dia sebagai naat dari segi kedudukan. Nah, ya. Dari apa dia sebagai naat tapi naat sababi untuk qaryah. Nah, ya. Majrur gitu. Wa alamatu jarrihi al-kasrah. Ahlunya fa'il bagi isim fa'il zalim marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah. Kemudian al-kazimina ismun ma'tufun mansubun wa alamatu nasbihi al-ya. Al-ghaidha maf'ulun bihi ya untuk isim fa'il al-kazimin. Mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Ini salah nggak bertarik harusnya. Amaluhu amalannya ya al-amil isim fa'il az-zalim. Dia merofa fa'il wa huwa ahlu. Kemudian al-maf'ulu, nah ya, atau al-ma'mulu afwan. Ma'mulu itu berarti yang diamili, yang dikenai amal, amalan yang dikenai amalan. Ya, lafal ahlu gitu. Jadi tidak tidak semua isim yang dikenai amalan kita sebut dia maf'ul, enggak. Fa'il itu pun juga adalah isim yang dikenai amalan. Amalan dari apa? Amalan dari fi'il atau amalan dari isim fi'il seperti ini yang menyebabkan dia menjadi rofa sehingga kedudukannya terangkat menjadi fa'il di dalam satu kalimat gitu. Kemudian berikutnya dalam al-kazimina al-ghaidha. Jadi amilnya jelas al-kazimin dan kemudian ma'mulnya adalah al-ghaidha. Nah, yang di sini yang menjadi ma'mul yakni kedudukan maf'ulun bih. Sanian yang kedua adalah ketika isim fa'il datang dalam keadaan nakirah yang bertanwin munawwanah. Ya malu amala fi'lihi bi syartain. Nah, ternyata dia ada syaratnya nih. Kalau isim fa'il itu datang dalam keadaan nakirah, kalau kita ingin menjadikan dia isim yang beramal amalan fi'il, entah bisa merofa isim atau menasabkan si isim, begitu. Yani muta'addi dan lazim tadi pembahasannya. Maka ada dua syarat yang harus dipenuhinya. Yang pertama ayadullah alal hali awil istiqbal. Nah, harus dia menunjukkan atas waktu sekarang atau yang akan datang. Dan yang kedua adalah, nah ini ya, yasbiqahu ay yasbiqahu ismun mukhbarun anhu. Harus didahului dengan isim yang mukhbar anhu, yang dikabarkan darinya. Yaitu apa? Mubtada atau isim yang nasikh atau penafian ya atau istifham atau mausuf ya atau harfu nidain atau sahibul hal atau sahibul hal. Jadi intinya dia harus didahului oleh salah satu dari kata-kata ini. Entah didahului mubtada atau didahului oleh isim yang menasikh begitu atau penafian atau istifham atau mausuf yang disifati atau huruf nida atau sahibul hal gitu ya. Nah, ini udah ada contohnya. Ini kita lihat kalau dia didahului dengan mubtada nih. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi. Ah, kalbuhum basitun. Basitun khobar dari kalbu. Namanya. Kemudian setelah jumlah kalbuhum basitun, yakni setelah khobar basitun ada zira'aihi. Tiba-tiba ada isim bentuk musanna dalam keadaan nasab tuh.
ya kan? Dengan ya. Nah, jadi apa dia maf'ul bihnya basitun? Basitun dia isim fa'il sigatnya kan basitun. Basato. Terpenuhi syaratnya kan? Zira'ihi maf'ulun bihi li ismil fa'il basit mansubun wa alamatun nasbi aliyah wa hudhifatin nun. Nah, ini perkara yang udah kita lewati. Dihapusnya nun ya karena diidofahkan. Amalannya amilnya basit, ma'mulnya adalah zira'i. Ya. Kemudian yang didahului penafian di dalam Al-Quran juga wa ma ba'duhum bitabi'in kiblata. Nah, kiblata. Fathah dia nasab. Ada tabi'in berbentuk isim fa'il. Tabi'a dari fi'il tabi ayat ba'u. Tabi'un. Nah, kalimat ini diawali dengan penafian ada ma-nya di sini. Ini i'rabnya tabi ismun majrurun lafzan mansubun secara mahal ya. Khobar dari ma yang beramal amalan laisa. Nih, ma-nya beramal amalan laisa. Dan dia manafiah tapi beramal amalan laisa. Karena setelah karena setelah dia itu ada isim tuh. Namanya setelah dia itu ada isim. Kemudian domah itu isimnya ba'du, ma ba'du. Nah, itu udah pasti ma beramal amalan laisa. Disebutnya ma apa? Ada yang masih ingat? Ma yang beramal amalan laisa disebut ma apa? Tempat Al-Quran turun. Al-Quran turun di mana? Ma apa? Ada yang masih ingat? Ma hija Ya, iya. ya ma hijaziyah ya. Nah, Ayo. ma hijaziyah. Hijaz, orang-orang Hijaz ya. Nah, itu terkenal dalam ilmu nahu nanti mereka memiliki pendapat yang berselisih faham dengan orang Bani Tamim. Nah, kalau kita melihat perselisihan di antara mereka berdua, Bani Tamim dan Bani Hijaz, ya kita pilih Bani Hijaz. Karena Al-Quran turun di sana. Paling fasih. Itu. Itu di Mutamimah bahasan. Kemudian amaluhu al-amil al-ma'mul. Nah, ini kita baca saja. Berikutnya yang diawali dengan istifham. Amusafirun akhuka. Nah, di sini. Amusafirun. Musafirun isim fa'il. Ya, dari safara yasafiru. Diawali dengan istifham. Maka aku dia rofa di situ. Ya, fa'il. Untuk isim fa'il musafir. Nah, ini namanya kita sebut dia sadda masaddal khobar. Kenapa sadda masaddal khobar? Nah, musafir itu adalah sadda masaddal khobar. Dia menutup tempatnya khobar. Dia menutup tempatnya khobar. Ya. Hmm. Ini variasi dari mubtada khobar juga. Kalau mubtadanya itu berbentuk apa? Isim fa'il. Ya. Maka nanti ada pengiropan kaidah sadda masaddal khobar. Menutup tempatnya khobar. Karena isim yang terletak setelahnya nantinya dihukumi sebagai fa'il dari si isim fa'il tersebut yang kedudukannya sebagai mubtada. Lalu bertanya, mana khobarnya? Khobarnya sudah ditutup tempatnya. Oleh siapa? Oleh si mubtada itu sendiri. Kurang lebih seperti itu penjelasannya. Kemudian yang mausuf, ya yang mausuf ini berarti apa? Naat, gitu. Baik ya. Afwan mausuf ini, ya ini mausuf ini berarti yang disifati. Man'ut lah. Man'ut. Ya, man'ut. Kita lihat di sini. Yakhruju min butu niha syarabun mukhtalifun. Mukhtalifun ini dia siqat isim fa'il, tapi dia menjadi naat untuk siapa? Untuk syarabun. Jadi kalimat mukhtalifun alwanuhu didahului oleh syarabun. Syarabun ini yang dimaksud dengan mausuf. Mausuf itu seperti man'ut ya. Mausuf itu ya man'ut.
yang disifati. Man'ut kan yang dinaati. Gitu. Jadi mukhtalifnya adalah sifahnya syaraf atau naatnya syaraf. Namanya alwanu rofa sebagai fa'il dari mukhtalif. Nah, mukhtalif sifat ya, naat marfu, alwanu fa'il. Kemudian di sini ada kalimat tambahan amurru birojulin hazimin amti'atahu. Hazimin. Syigatnya isim fa'il, tapi dia sebagai naatnya rajul. Dan rajul adalah mausuf dari hazim atau man'ut dari hazim. Namanya hazimin itu adalah sifat majrurah. Amti'ata maf'ulun bih nasab ya karena fathah tuh amti'ata. Nah, ini amalannya. Kemudian yang didahului nida ya soni'an al-ma'rufa. Wahai yang melakukan apa? Kebaikan. Nah, gitu. Soni'an munada mansub wa alamatun nasbi al-fathah wa fa'ilu dhamirun mustatir ma'rufa dia maf'ulun bih bagi isim fa'il soni'an begitu ya. Nah, ini dhamir mustatir ya yang sebagai fa'il dari soni'an karena al-ma'rufa di fathah sebagai maf'ul bihnya. Ketika dia didahului oleh sahibul hal, kita lihat di sini wada'uhu mukhlisina lahu ad-din. Berarti ada hal. Berarti yang menjadi isim fa'ilnya itu apa namanya? Berarti isim fa'il yang beramal amalan fi'il itu kedudukannya menjadi hal. Itu yang dimaksudkan didahului sebelumnya sahibul hal. Berarti kan ada halnya. Atau si isim fa'il yang beramal amalan fi'il ini dia menjadi hal. Nah, wada'uhu mukhlisin. Mukhlisinnya bukan sahibul hal. Mukhlisinnya itu sebagai hal. Lalu sahibul halnya mana? Sahibul halnya mana? Hmm? Domir atau wawu di sini wada'u. Itu sahibul halnya. Ya, mereka wada'u berdoa dalam keadaan mukhlisin, mengikhlaskan ya, ad-dina al-ibadah maknahu ya. Ya, mengikhlaskan ibadah. Nah, ini juga sama nih. Di surat apa tuh? Astagfirullah. Di juz 30. Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina. Nah, tuh, sama di surat apa itu? Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Al-Bayyinah. Ya, Bayinah. Al-Bayyinah ya. Sama tuh, ad-dina, lafal ad-dina fathah. Siapa yang menasabkannya? Mukhlishina. Kok bisa? Padahal dia nakirah. Iya, karena dia didahului oleh sohibul hal. Berarti dia itu si mukhlisinnya menjadi hal. Nah, ya, sampai sini bisa difahami. Maka oleh sebab itu kalau kita lihat terjemahnya itu bagaimana? Yang mengikhlaskan agama. Nah, itu kan kelihatan mengikhlaskan agama. Agama dalam kurung ibadah. Atau juga ada yang terjemahnya langsung diberi langsung aja tafsiran begitu. Yang mengikhlaskan apa? Ibadah. Karena adina di situ tafsirannya adalah ibadah. Gitu. Ini amalannya. Nah, ya. Amila mukhlisin, ma'mula adalah ad-din. Barakallahu fiqh. Selesai pembahasan kita isim fa'il. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan bahas isim maf'ul. Isim maf'ul sekaligus sighah mubalaghah. Ya, sekali dua aja pertemuan berikutnya. Hmm. Kita cukupkan pertemuan pagi hari ini.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakumullah khairan ala hudurikum wa barakallahu fi ulumina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, Ustaz. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wa iyyakum.